Halo semuanya, kembali lagi di Cawan Belajar Online ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Sebelumnya, kita sudah belajar nih mengenai salah satu bentuk interaksi antar makhluk hidup yaitu simbiosis. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kompetisi dan predasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kompetisi ya? Kompetisi adalah interaksi antar organisme baik dari spesies yang sama maupun berbeda yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, tempat tinggal, dan lainnya. Nah, kompetisi itu terbagi menjadi dua, yaitu kompetisi antar spesies dan kompetisi intraspesies. Apa bedanya? Mari kita bahas mulai dari kompetisi antar spesies ya. Kompetisi antar spesies adalah persaingan antara dua atau lebih jenis makhluk hidup yang berbeda untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Sumber daya ini bisa berupa makanan, air, tempat tinggal, atau hal lain yang mereka butuhkan agar bisa hidup dan berkembang biak. Contoh yang pertama yaitu kompetisi antara singa dan hiena. Singa dan hiena seringkali berinteraksi di sekitar mangsa yang baru dibunuh atau bangkai. Mereka biasanya bersaing untuk mendapatkan bagian terbaik dari makanan tersebut. Masih ingat film Disney tentang Lion King? Di sana ada secara sekilas diceritakan tentang persaingan antara hiena dan singa ya. Contoh yang kedua adalah kompetisi antara ayam dan burung merpati dalam memperebutkan makanan yang sama di suatu tempat. Contoh ketiga adalah kuda dan domba yang sama-sama mencari makanan berupa rumput di satu padang. Karena sumber makanan yang terbatas, keduanya saling bersaing untuk mendapatkan rumput tersebut. Contoh yang keempat yaitu kuda dan sapi, terutama yang hidup di padang rumput. Mereka bisa bersaing untuk mendapatkan makanan. Kuda cenderung lebih suka rumput yang lebih tinggi, sementara sapi lebih fleksibel pilihannya. Namun, dalam kondisi kekurangan makanan, mereka bisa bersaing memperebutkan sumber daya yang sama. Contoh yang kelima yaitu zebra dan rusa. Umumnya terjadi karena keduanya adalah herbivora yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama di padang rumput. Persaingan ini bisa terjadi ketika sumber daya tersebut menjadi langka, terutama saat terjadi gangguan ekosistem seperti kekeringan. Nah, sekarang kita lanjut ke kompetisi intraspesies ya. Kompetisi intraspesies adalah persaingan antara individu-individu dari spesies yang sama untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya ini bisa berupa makanan, air, tempat tinggal, pasangan, atau hal lain yang dibutuhkan agar mereka bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Contoh kompetisi intraspesies yang pertama yaitu bunga matahari. Sesama bunga matahari bisa bersaing untuk mendapatkan air, nutrisi, dan cahaya matahari. Persaingan ini biasanya lebih terasa ketika jumlah bunganya sangat banyak, sehingga pertumbuhan dan hasilnya bisa berkurang. Contoh kedua adalah persaingan antar pohon dari spesies yang sama. Mereka saling berebut air, nutrisi, cahaya matahari, bahkan ruang untuk tumbuh. Contoh ketiga adalah persaingan pada ikan koi. Ketika makanan diberikan, beberapa ikan koi akan berebut untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Hal ini bisa membuat sebagian ikan mendapatkan porsi lebih banyak, sementara yang lainnya lebih sedikit. Contoh keempat yaitu burung merpati. Sama seperti ikan koi, saat ada makanan mereka biasanya berkumpul dan saling berebut agar bisa makan lebih dulu. Akibatnya ada merpati yang mendapat banyak makanan, sedangkan yang lainnya bisa jadi tidak kebagian. Contoh kelima yaitu kupu-kupu yang memperebutkan nektar bunga. Nah, kita sudah selesai membahas tentang kompetisi. Ternyata spesies yang sama juga bisa berkompetisi ya. Sekarang kita akan membahas tentang predasi. Nah, apa ya itu predasi? Ya, predasi adalah interaksi antar makhluk hidup di mana satu organisme yang dinamakan predator memangsa organisme lain yang disebut mangsa untuk mendapatkan makanan. Singkatnya, predasi adalah pemangsaan. Interaksi ini melibatkan perburuan, penangkapan, dan pembunuhan mangsa oleh predator. Contoh pertama yaitu ikan hiu. Hewan ini mencari ikan-ikan kecil sebagai sumber makanan, sehingga terjadilah hubungan pemangsa dan mangsa. Contoh kedua adalah elang yang memangsa ikan. Elang sebenarnya termasuk hewan karnivora yang bisa memakan berbagai jenis mangsa seperti tikus, ular, dan hewan kecil lainnya. Namun, elang juga sering mencari ikan sebagai salah satu sumber makanannya. Contoh ketiga adalah burung bangau yang memangsa katak. Burung bangau biasanya mencari makan di daerah berair seperti sawah atau rawa.
dan katak menjadi salah satu mangsa utamanya. Hubungan ini termasuk predasi karena bangau berperan sebagai predator dan katak sebagai mangsa. Contoh keempat adalah burung egret yang memangsa ikan. Burung egret biasanya berburu di perairan dangkal, menunggu mangsanya lalu dengan cepat menyambar ikan yang lewat. Sekarang kita sudah membahas tentang hubungan interaksi kompetisi dan predasi ya teman-teman. Nah, materi apa lagi yang mau dibahas di video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga nggak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih kakak ucapkan.